Kalau melihat pengalaman politik Pak Jokowi 5 tahun terakhir itu semuanya dirangkul. Ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya memang semuanya dilibatkan di dalam pemerintahan. Jeleknya ya tidak ada yang mengawal, tidak ada yang mengawasi. Kita mengalami bayang-bayang mayoriti pemerintahan. Tidak ada balance of power. Misalnya ada partai, pimpinan partai yang memilih oposisi juga jangan dimusuhi. Evaluasi Pak Hasyim terhadap pemilu itu sendiri di 2024? Ya, pemilu 2024 ini cukup menarik ya, Pak Inas ya, dinamikanya cukup menarik. Nah, kalau kita dapatkan evaluasi secara singkat atau secara lebih mudah gitu, dibandingkan dengan 2019, ada perkembangan yang cukup menarik ya, yang cukup baik. Karena pada pemilu 2024 itu aspek-aspek polarisasi politik itu menghilang dalam tanda petik. Maksud Pak Hasyim adalah politik identitas. Politik identitas. Itu jadi gembira, penggunaan sara, penggunaan agama, suku dan sebagainya itu lepas. Meskipun waktu itu sempat diperkirakan banyak orang akan digunakan kembali, tapi ternyata relatif tidak muncul. Ya. Bukan tidak isu. ada. Nah, yang menarik kemudian wacananya berubah menjadi wacana kecurangan. Digantikan. Ya, digantikan oleh wacana kecurangan pemilu. Di satu sisi, kemudian di sisi yang lain muncul isu baru yang dikaitkan dengan pemilu dan penurunan demokrasi Indonesia. Jadi dua hal itu yang secara teknis penyelenggaraan itu akan mempengaruhi bagaimana opini publik, masyarakat secara luas, dan juga para kontestan terhadap wacana yang berkembang sebelum dan pasca pemilu. Jadi ada pergeseran isu, ya, ada pergeseran isu dari hal-hal yang bersifat identitas politik, agama, suku dan sebagainya menjadi wacana yang lebih agak cerdas sedikit di dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Karena kalau orang bicara tentang kecurangan, orang bicara tentang maladministrasi, orang bicara tentang penurunan demokrasi, itu adalah masih dalam tanda petik suasana yang wajar kalau orang dalam bicara tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya itu jauh lebih maju ya? Lebih maju sedikit lah. Pembelahan dibandingkan dengan pembelahan sosial, dengan polarisasi politik dan juga dengan unsur-unsur agama, etnis dan sebagainya. Jadi itu evaluasi saya yang pertama. Nah, evaluasi yang kedua, ini ada istilahnya kalau dalam pemilu itu kayaknya dosa warisan ya. Dosa warisan yang sepertinya itu berulang terus terjadi pada pemilu-pemilu kita. Misalnya mulai soal dalam tanda petik ya, ada kecurangan di luar negeri, di dapil luar negeri. Nggak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Lah apa ini nggak bisa diperbaiki? Itu yang pertama. Yang kedua, isu politik uang. Itu kan selalu muncul dari masa reformasi awal pemilu 99 sampai sekarang ya muncul terus. Yang ketiga, distribusi logistik. Itu juga muncul juga terus dari waktu ke waktu, dan kita disodorkan misalnya ini kan musim hujan. Ada daerah yang banjir. Lagu lama semuanya gitu. Distribusinya sulit dilakukan. Kemudian isu istilahnya itu, ini kan kotaknya kan kardus, tapi kok digembok. Dan itu isu-isunya ini. Kemudian isu netralitas penyelenggara. Itu kan isu lama terus yang berulang dan berulang dan berulang. Kemudian intervensi politik dan lain sebagainya. Nah, ini kan saya kira kita perlu mawas diri lah. Masa isu-isu yang sudah dari 5 kali pemilu, 6 kali pemilu nggak bisa diperbaiki. Isu yang lain yang juga mencuat kan ada yang muncul
kok saya ini punya hak pilih tapi nggak terdaftar. Sementara ada yang pocong, ada yang orang yang sudah seharusnya dicoret itu ada masih yang, ada yang gambar PKI juga. Ada yang ini jadi apa ya istilahnya itu isu-isu lama yang muncul nggak kembali. Berkesudahan tadi. Ya nggak berkesudahan. Ada satu lagi Pak Hasyim yang mencolok ya. Walaupun ini isu lama, tapi justru porsi perhatiannya sangat mengganggu. Ya. Ialah keterlibatan presiden. Ya. Yang jauh lebih intens dan itu tadi juga Pak Hasyim sebut ialah netralitas. Bagaimana Pak Hasyim memandang ini? Jadi netralitas ini memang ini menjadi salah satu apa ya istilahnya itu pekerjaan rumah bersama. Jadi isu netralitas ini selalu dikaitkan dengan warisan lama pemilu di zaman Orde Baru. Nah, kan dulu selalu isunya mobilisasi, menggunakan vote getter, orang yang akan menarik suara, menarik suara dalam pengertian, oh ini bisa menjadi vote getter ini untuk menambah pendulangan suara, apalagi dalam pemilu yang skalanya bersifat langsung baik itu untuk pilpresnya, kemudian untuk pileknya, terus juga untuk DPD, untuk DPR provinsi, kabupaten, kota itu semuanya pertarungan bebas, pertarungan langsung. Maka vote getter itu menjadi salah satu poin ya yang sering kali muncul. Maka yang terjadi adalah apa istilahnya itu pendekatan PDKT. Potensi-potensi tokoh, potensi-potensi kekuatan lokal, oligarki, orang-orang yang punya basis massa ya, basis massa politik yang jelas, yang real di lapangan yang bisa dilakukan mobilisasi, itu ya dilakukan pendekatan. Ada yang bersifat pendekatan persuasif, ada yang agak keras-keras sedikit, ada yang dengan cara yang lunak, cara yang keras. Saya kira itu menjadi salah satu catatan juga bagi kita bahwa iklim pemilu yang bersifat langsung, yang diselenggarakan secara langsung dari seluruh elemen, mulai dari pilpres, kemudian pileg, DPD, dan DPR di kabupaten provinsi, itu menunjukkan bahwa mobilisasi, partisipasi yang dimobilisasi. Kalau dalam pengertian Einstein itu kan ada 10 tangga partisipasi itu. Nah, kita ini nggak maju-maju ini. Nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Tangganya itu tangga dimobilisasi atau dimanipulasi. Karena partisipasi publik itu kadang-kadang juga dimanipulasi oleh elit dan sebagainya. Nah, yang menarik dari pemilu 2024 itu kalau istilah Jawa itu yang umak, ya, yang umap, yang panas, yang umum itu. Situasi kondisi yang panas itu di level elit. Justru elit. Kalau di 2024 pertarungan dinamika politiknya itu sampai masa konstituen dan sebagainya, pengalaman itu benturannya sangat keras. Tapi yang kemarin ini benturannya di tingkat massa, di tingkat pemilih itu sangat minim. Ya, sangat minim dan itu menyeluruh ya, hampir saja. Kayak mau pemilu tuh tapi kok wadem gitu. Yang di bawah itu kok adem gitu. Nah, yang bertengkar, yang panas-panas ini kan kelompok-kelompok elit menengah ke atas, lapisan elit lah. Nah, itu sampai hari ini juga belum mereda. Juga sampai hari ini ya. Mungkin penghitungan versi masing-masing. Versi manual. Dan ini tambah lagi Pak Hasyim. Ialah soal isu rekap ya. Yang nah itu kan dosa warisan juga ini. Dulu ketika lagu lama ada Situng. Tapi diingatkan kembali hari ini. Diingatkan kembali, ganti Sirekap juga bermasalah juga. Dan menimbulkan ketidakpercayaan sebagian besar public trust ya. Bahkan PDIP sudah ini ya istilahnya itu tidak percaya ya, sudah mendeklar tidak percaya dengan pemilu. Nah, tapi ada yang menarik dari pemilu 2024. Itu ada anomali. Anomali apa ya, perilaku memilih. Nah, apa yang saya maksud anomali perilaku memilih itu? Kalau kita lihat di dalam pelaksanaan pemilu presiden, pemilu legislatif, DPR, DPD, kemudian provinsi dan kabupaten kota yang diserentakkan, karena kita menggunakan prinsip pemilu serentak, itu idealnya kan paling tidak ada
inilah ada semacam apa ya, kecenderungan pilihan itu kalau milih presiden A, koalisi partainya ya ketetesan sedikit, atau kalau memilih partai di koalisi A, cawapresnya ketularan sedikit lah, dapat tetesan suaranya. Kotel efeknya ada, kan dalam teori seperti itu. Karena dianggap masa mau memilih presiden A atau nomor katakanlah memilih 01 kok partainya yang mengusung koalisinya nggak di ini, atau yang 02 nggak memilih 0 itu split partainya. Nah, ada split. Tiketing vote ya. Itu urutan pertamanya kan PDIP. Kemudian Golkar, ketiga itu mungkin Gerindra, keempat itu PKB. Kemudian lanjut ke ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat, dan bahkan yang mulai tipis ya. Tipis itu jaraknya perolehan suara dengan parliamentary threshold itu P3. P3 itu waktu survei, beberapa survei dianggap tenggelam, tidak lolos. Dan hasil riset kami, waktu kami melihat visibilitas partai-partai Islam di pemilu 2009, yang itu punya gede itu? Ya, udah kita prediksi P3 ini memang diambang parliamentary threshold perolehan suaranya. Kehancuran. Ya, diambang ini ya, dalam tanda petik itu bisa terlempar ya. Tapi kita struktur struktur partai ini, P3 ini termasuk partai yang sering mengalami konflik internal ya. Perpecahan soal pemimpin umum dari dulu selalu seperti itu. Dan juga kans kelompok muda pembaruan dari basis politiknya itu dari waktu ke waktu itu mengalami pemudaran. Istilahnya itu kan basis politik P3 itu sudah banyak yang berubah pilihan dan banyak menjadi basis politik yang lain. Ya, yang kedua juga menariknya di Indonesia ini, partai-partai nasionalis itu juga memberikan ruang kepada politisi yang berlatar belakang Muslim atau beragama Islam. Dan itu diberikan ruang yang cukup ketat. Apakah di PDIP, di Gerindra, hampir semua itu, di Demokrat, ya, di Nasdem, itu hampir semuanya diberi. Dan ini juga menjadi tantangan ya bagi partai-partai yang berideologi Islam. Ini yang menarik catatannya. Sehingga orang kemudian menjadi cemas. Elit politik sedikit menjadi cemas. Para pemenang pemilu, baik itu di Pilpres maupun di Pileg, itu masih mencari formula yang terbaik. Apakah koalisi ini akan berlanjut, ataukah koalisi ini akan dievaluasi karena satu putaran. Karena kepentingannya kemudian bicaranya bukan soal menang atau kalah lagi, bicaranya soal masa depan politiknya ini. Masa depan politik itu begini, kira-kira nanti 02 itu apakah akan hanya ada koalisi partai yang kemarin itu akan melanjutkan hanya itu, ada himpunan itu, katakanlah Gerindra, kemudian Golkar ya, terus Gelora, PBB, terus PAN ya. Nah itu kan atau hanya itu aja gitu kalau hanya itu prediksinya kan perolehan kursi di parlemen itu bisa 50-50 atau bahkan nanti koalisinya, kalau misalnya koalisi 01 dan 03 itu tidak tergoda imannya tidak tergoda imannya, itu kan juga mengkhawatirkan bagi sejumlah para pendukung Presiden 02 maupun para desainer desainer di dalam konteks untuk melihat efektivitas pemerintahan. Karena kalau oposisinya itu katakanlah 60%, itu kita ingat waktu pemilu serentak yang pertama di 2019 dan juga di 2014. Di 2019 itu kan, di 2014 itu ada koalisi merah putih kan? Dan koalisi merah putih itu waktu itu hampir menguasai sekitar 60-an%. Nah, ini apakah akan terulang? Maka dinamika politik pasca pemilu itu juga selain dihantui dihantui dalam pengertian mawas diri terhadap kondisi
kemudian situasi yang kemarin terjadi, orang juga akan berbicara tentang efektivitas sistem presidensial. Karena perolehan kursi di parlemen itu akan berpengaruh. Akan berbanding lurus dengan tidak berbanding lurus justru dengan hasil pilpres. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan. Apa efeknya kira-kira? Kalau efeknya berbeda ini? Kalau misalnya pasti satu diantaranya relasi antara eksekutif dengan legislatif. Ya, relasi parlemen dengan presiden pasti akan ada pengaruh. Agak ini ya. Bermasalah. Bukan poco-poco, tapi bisa panas dingin gitu. Seperti dan ini pernah terjadi di SBY jilid pertama. Pak SBY jilid pertama, kemudian Pak Jokowi jilid pertama pada saat pemilu 2014, di mana koalisi Merah Putih itu menguasai parlemen. Dan banyak drama. Dan banyak drama pasti di situ. Nah, ini yang kita harapkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan politik supaya demokrasi kita ini juga stabil, kesejahteraan rakyat ini juga bisa dibangun secara lebih baik, dan masyarakat itu dewasa secara politik. Dan itu semuanya hanya mungkin kalau pemerintahan efektif ya. Ya, kalau pemerintahan itu bayangan yang pertama. Nah, bayangan yang kedua, kalau melihat pengalaman politik Pak Jokowi ya sebagai presiden terakhir 5 tahun terakhir itu kemudian semuanya dirangkul. Nah, kalau semuanya dirangkul itu ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya memang semuanya dilibatkan di dalam pemerintahan, tetapi jeleknya ya tidak ada yang mengawal, tidak ada yang mengawasi. Nah, ini kemudian menjadi kita mengalami bayang-bayang mayoriti pemerintahan. Tidak ada balance of power ya. Kalau tidak ada balance of power itu kan dianggap nanti kepentingan rakyat itu bisa jadi ini ya. Dan berbahaya. Ya, berbahaya secara demokrasi. Dan memang itu faktanya sekarang kan. Ya, check and balances-nya tidak ada. Sekarang kan hasil dari paling kurang 5 tahun terakhir yang lembaga kepresidenan begitu kuat. Ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, evaluasi yang berikutnya yang penting, saya kira ini bagi teman-teman yang melakukan studi pemilu, ya, aktivis, mahasiswa dan lain sebagainya. Para peneliti dan lain sebagainya, atau juga teman-teman di perguruan tinggi kampus. Itu kalau kita melihat hasil pemilu 2024, oke lah, kalau pilpresnya kan naik turun ini, naik turun bisa sesuai dengan situasi. Tapi pileknya itu menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dengan model yang semacam ini, 3 kali pemilu yang diterapkan 2014, 2019 dan 2024, itu ternyata menunjukkan bahwa pemilu proporsional ala Indonesia itu sudah mengarah kepada basis politik yang settle. Gimana itu Mas? Artinya hasil pemilu itu yang pertama tidak akan ada lonjakan partai yang memperoleh suara yang kemudian kayak pemilu 99. Yang mayoritas banget. Yang mayoritas banget tiba-tiba PDIP itu dapat 33%. Kita ini sudah settle bahwa pemilu proporsional dengan metode serentak semacam ini itu ternyata di bawah 20% pemenang pemilu. Tahun 2019 19, sekian persen. 2014 juga 19, sekian, turun sedikit. Sekarang diprediksi turun lagi. Tidak bisa mengulang di 2009. 99. 99 ya, itu tidak bisa. Jadi nggak fenomenal. Nggak fenomenal. Artinya konsekuensinya kalau memang sistem pemilu ini yang terus akan diterapkan, maka situasi politik di Indonesia itu tergantung dari kombinasi koalisi. Jadi masa depan presidensial, apakah dibayang-bayangi oleh shutdown, apakah dibayang-bayangi oleh jalan buntu, seperti teori dan pengalaman negara-negara lain, Manwairing misalnya menyebutkan itu, ada semacam itu, tergantung dari pola kombinasi pilihan para elit ya, di dalam membangun koalisi. Dan koalisi itu kita tahu tidak mungkin zakon kabinet. Jadi kalau misalnya nanti ada publik yang teriak-teriak
atau minta tuntutan janjinya untuk zakon kabinet dan lain sebagainya, ya agak sulit. Karena kabinet kerja itu hanya bisa dibangun kalau misalnya sejak awal itu kompak dan koalisinya itu menguasai parlemen dan tidak berubah-ubah. Tapi kalau nanti berubah koalisinya pada putaran pertama, pada putaran kedua di dalam penentuan kabinet pemerintahan, ya pasti bukan zakon kabinet, pasti akan terjadi negosiasi dan juga bagi-bagi kue. Pasti. Pak, kan Presiden kan juga kuat, sama seperti DPR gitu ya, karena apalagi dipilih secara langsung. Mungkin ini soal tabiat presiden, sosok presiden yang tidak berani mengambil risiko apapun. Bagaimana dong dengan peluang itu? Jadi sebenarnya Indonesia menghadapi satu fenomena yang cukup pelik dalam pengertian begini. Di dalam regulasi tentang orang kan berbicara tentang presiden cawe-cawe, kemudian orang bicara tentang intervensi presiden dan sebagainya. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam teori sistem presidensial dan di dalam desain pemilu serentak, maka magnet politik itu ada di presiden, baik di sosok presiden, baik presiden yang masih berkuasa maupun calon presiden dan wakil presidennya. Karena itu jadi presiden lama maupun yang calon yang baru yang mau lemdak. Nah, kalau melihat pengalaman itu 3 kali kita di 2014, 2019, 2024, itu kan kita menghadapi apa yang disebut sebagai bias aturan. Kenapa ada bias aturan? Karena kalau incumbent, presiden incumbent itu nyalon, kan pasti boleh kampanye, pasti akan melakukan pendekatan dengan orang dan lain sebagainya. Maka aturannya kemudian mengalami perubahan. Jadi yang dibawa oleh Pak Jokowi kemana-mana dengan kertas dikatakan, loh aturannya boleh loh. Saya sebagai tidak dilarang. Nah ini memang. Tapi walaupun itu kan sebenarnya beliau nggak lengkap juga membaca undang-undang itu, Pak. Itu soal tafsir soal tafsir. Tapi ini maksud saya hal-hal semacam ini akan terulang kembali. Nanti akan terulang kembali. Kalau misalnya nanti incumbent seperti 02 nanti jadi presiden terus 5 tahun ke depan masih akan maju lagi, akan mengalami situasi yang sama. Artinya kita harus berpikir secara realistis, regulasi rule of the game di dalam pemilu ini harus kita selaraskan, harus diperbaiki. Karena tuntutan-tuntutan berbagai pihak itu juga harus menjadi koreksi sedikit koreksi untuk perubahan yang lebih baik. Jangan ditanggapi dengan cara yang lain. Nah, efek dari bahwa magnet dinamika politik dan lain sebagainya itu ada di presiden dan presidensialisme itu kemudian menjadi dominan di dalam desain pemilu serentak, maka konsekuensinya presiden itu akan menjadi bukan saja daya tarik bagi calon, tetapi kalau koalisinya pecah, ya pasti jadi tarik-tarikan. Nah kemarin kan koalisinya pecah ini. Koalisi pemerintahnya kan pecah. Ada yang ke 02, ada yang ke 03, ada yang ke 01. Maka koalisi partai atau partai yang dulu berkoalisi itu pasti akan mencoba untuk menarik-narik juga presiden. Pak Hasim pilih mendingan tetap ada oposisi atau oposisi penting, tetapi kombinasi untuk memperkuat sistem presidensial juga penting. Dan ini dilema. Apa partai pikir begitu? Ya, partai mungkin berpikir juga material, berpikir juga keuntungan dan kerugian. Dan karena begini, partai-partai itu juga masih menyandarkan kalau dia tidak ada di dalam pemerintahan. Itu biasanya masa depan resource partai itu juga akan berkurang dan itu konsekuensi. Kartelian kan istilah ini? Orang sekarang kan
ini mau puasa 5 tahun, 10 tahun, atau puasa sunnah sudah buka atau seperti apa, kan itu masa depan yang kedua. Jadi transisi pemerintahan akan smooth, tapi ada catatan, bangunan koalisinya nambah banyak, nambah penumpang atau tidak. Dan karena itu, bagi lama bisa penumpang kalau keretanya sudah jalan cepat itu kan nggak enak juga secara psikologis. Nah ini juga akan muncul dinamika secara internal. Nah kemudian yang terakhir itu masa depan pemerintahan dalam 5 tahun. Saya kira kita ini memiliki pengalaman. Tidak mungkin ada jalan buntu, kemudian ada benturan kepentingan seperti dalam teori-teori yang disebutkan oleh banyak pihak ya. Sampai kayak model Amerika ada shutdown politik dan sebagainya. Studi-studi tentang relasi antara parlemen dengan presiden di Indonesia itu, kita itu lebih banyak menggunakan unsur-unsur pengaruh budaya, kearifan, saling silaturahim, kemudian juga saling gotong royong, saling menyadari. Ngono ning aja ngono. Tapi sekarang enggak gitu, Pak. Ngono ning ngono karena gerbong tadi. Ngono ning ngono nanging aja semono. Aja semono ya. Jadi ya ini saya kira nanti akan menjadi koridor dan kita semuanya berharap politik ini berjalan mulus, damai. Yang terpenting begini, Pak. Juga penting kalau misalnya ada partai, pimpinan partai yang memilih oposisi juga jangan dimusuhi. Karena itu ada di dalam koridor konstitusi kita dan diperbolehkan secara secara aturan, rule of the game di dalam demokrasi kita itu. Dan itu juga menyehatkan. Dan itu juga bisa menyehatkan politik kita supaya ada yang mengawasi dan jadi kalau ada jangan mengharamkan oposisi, jangan mengharamkan orang yang di luar pemerintahan, tapi justru itu ingin supaya ada keseimbangan dan balance di dalam pemerintahan kita. Thank you Pak Hasim, sukses. Makasih ya.